Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi yang penuh dengan kesejukan ini, semoga rasa syukur kita kepada Allah akan balas dengan lipat ganda nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada bulan terakhir kita ketemu bulan apa, Pak? Bulan apa sih, Pak? Tahu, Ustaz lupa ya. April. Ya, bulan April itu kita ngebahas tentang babul izalatin najasah. Bab atau pembahasan tentang membersihkan najis. Nah, sekarang kita ngelanjutin, Pak, pembahasan itu. Kalau kita ngelanjutin pembahasan itu, artinya kita ngebahasnya, temanya masih terkait tentang najis atau terkait tentang yang haram atau yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, saudaraku sekalian, maka kita sampai sekarang pada hadis yang ke-23. Ya, hadis yang ke-23. Ini ceritanya, hadis ini tentang seorang sahabat yang disuruh ngumumin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang hukum haramnya sesuatu. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada inna Allah wa rasulahu yanhaakum an luhumil humuri ahliyati fa innaha rijsun, muttafaqun alaihi. Ya mas kalian berbahagia, kalau kita artikan begini, dan darinya radhiyallahu anhu, ini kata darinya terkait kepada periwayat yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada Anas bin Malik, ya, maka di sana maksudnya dari Anas bin Malik juga. Berkata ia, lamma kana yaum Khaybar, manakala atau suatu ketika pada hari raya, pada hari Khaybar, pada hari raya, pada hari Khaybar. Khaybar itu apa namanya, Pak? Satu lembah, ya, satu lembah, nantilah kita jelaskan. Amara Rasulullah Aba Talha, lalu saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil atau memerintahkan Abu Talha. Jadi ada seorang sahabat namanya Abu Talha. Masya Allah, datanglah gitu minuman, Pak. Padahal nggak diminum nih, Pak, sampai akhir padahal. Kenapa, Pak, saya nggak minum? Karena lagi ngomong terus ya, Pak, ya. Kan gak enak juga Bapak belum minum bandrek. Bandrek apa? Bir peletok ya. Bir yang dihalalkan oleh Allah adalah bir peletok. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi
Rasulullah manggil sahabat namanya Abu Talha. Ngapain Rasul manggil? Rasul memerintahkan kepada Abu Talha, "Hei Abu Talha, umumkan hal itu." Apa halnya? Innallaha wa rasulahu yanhaakum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijzun. Ini Nabi memerintahkan kepada Abu Talha, menyatakan, ngumumin, Abu Talha, umumkan kepada umat saat ini di Khaybar ini, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian. Di sini katanya yanhakum, Pak. Kata yanhakum ini nanti diartikan bisa bentuknya mufrad, bisa bentuknya musanna, Pak. Musanna itu berarti dua domirnya. Artinya domirnya adalah Allah dan Rasulnya. Maka tadi saya artikan yanhakum, Allah dan Rasulnya melarang kalian semuanya. Dari apa yang Allah larang tersebut? Daripada memakan daging daripada humur. Humur itu jamaknya daripada himar, berarti daging-daging himar, atau bahasa lainnya adalah keledai. Apa, Pak? Keledai. Nah, kata dia kedelai. Ini ketahuan kode keras nih, Pak. Susu kedelai kata dia. Insyaallah. Jadi diharamkan daging keledai yang bagaimana, Ustaz? Daging keledai yang bukannya liar, tetapi daging keledai yang menjadi keledai kampung, bukan keledai liar. Jadi kalau kita di sini di Indonesia bukan keledai lah istilahnya, misalkan diistilahkan saja, bukan berarti hukumnya sama. Ada ayam itu macam-macam ya, Pak ya? Pak, jawab Pak. Macam-macam apa kagak, Pak? Macam-macam. Ada ayam kampung, ada ayam ayam kampus. Ayam kampus kata dia. Ayam negeri. Kan macam-macam ayam. Ada yang hitam tuh namanya ayam apa, Pak? Ayam selasih. Selasih yang hitam ya. Ada ayam namanya ayam apa? Cemani buat obat, Pak ya. Cemani, ada ayam kate, ada ayam apalagi tuh, Pak? Ayam-ayamannya. Nah, ini artinya binatang tuh begitu, Pak. Ada yang memang dikelola, ada yang liar. Nah, ini yang diharamkan adalah yang himar atau keledai kampung, Pak. Bukan keledai yang liar. Nah, saudaraku sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Fa innaha rijsun. Sesungguhnya itu diharamkan lantaran kotor, lantaran jijik dan lain sebagainya semisal dengan hal itu. Oleh karena itu, Pak, di sini kita bisa memahami dari hadis ini gini, Pak, bahwa taat kepada Rasul, taat kepada Nabi itu wajibah, itu kewajiban. Ini saat awal ketika Rasulullah SAW belum ngumumin, orang-orang itu belum tahu hukumnya memakan daging keledai. Karena Rasul yang ngumumin melalui lisannya seorang sahabat namanya Abu Talha, maka tahulah kita, dan itu hukumnya haram, maka kita menjauhi, patuh dan taat kepada apa yang diumumkan Nabi kepada kita semuanya. Sekarang saya mau tanya, Pak, kalau Bapak RT ngumumin, kita patuh apa orang, Pak? Jawabnya 2 orang doang ini.
Kalau RW ngumumin Pak sesuatu, kira-kira patuh apa kagak warganya? Patuh, alhamdulillah. Patuh dalam ketaatan, bukan patuh dalam kemaksiatan. Ingetin Pak, kalau yang namanya manusia selain Allah dan Rasulnya itu kagak maksum. Kalau ada seorang pejabat memerintahkan untuk warganya melakukan maksiat, kira-kira kita patuh apa ora? Ora. Ada misalkan apa namanya, pemimpin di sebuah lingkungan ngajakin pesta dangdutan semalam suntuk, mengundang artisnya yang bohai-bohai. Kira-kira Bapak hadir apa orang? Hadir. Wah, kacau. Amit-amit ya Bang Bayi. Dikit-dikit tipis-tipis. Tetep Pak, dosa ya dosa. Bener. Jujur sih jujur. Ini pembahasannya tentang kebaikan. Ya Allah, jamaah sekalian berbahagia. Jamaah nih. Jadi kalau taat sama manusia selain Nabi itu ada pengecualian. Taatnya hanya ketika kemudian dia benar saja. Tapi ketika salah jangan. Paham nih Pak ya? Woi, dangdutan semalam suntuk ngundang artis yang baheno seksoy. Wow. Biar beletok lagi. Enggak, bir halal ini. Bir yang satu-satunya dia halalkan adalah bir beletok ya. Buatan Masjid Al-Ikhlas. Gitu ya. Jangan sekalian berbahagia. Ini boleh Pak, nanti dikemas dengan botol seperti ini. Boleh ini Pak. Ini ujeng water Pak ya. Iklan sekalian, bodonanan iklan. Jangan sekalian berbahagia tuh Pak. Nah, dengan apa Pak diharamkan itu? Dengan ayat Allah. Nah, ketika kita kemudian sudah diharamkan oleh Allah, maka kita jauhi. Sudah diharamkan oleh Rasulnya, maka kita jauhi. Yang namanya daging keledai kita jauhi. Tapi dagingnya daging keledai yang kampung, bukan yang liar. Nah, Allah mewajibkan kita mematuhi Rasul bukan tanpa dalil Pak, tapi ada dalilnya. Ada ayat di dalam Quran itu yang mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah terakhir kepada pemimpin di antara kalian. Ini beda Pak maknanya. Kalau ati Allah wa ati Rasul itu dua subjek dengan dua kata perintahnya. Ati Allah, taat kepada Allah, wa ati Rasulah, dan taat kepada Rasulnya. Tetapi yang terakhir nih Pak, yang terakhir ini nggak pakai kata taat lagi Pak dia. Wa ulil amri minkum. Terakhir kalimat yang ketiganya itu ditulis dengan dan taatlah kepada pemimpin di antara kalian. Artinya taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasulullah mutlak, tetapi taat kepada pemimpin bersyarat. Paham Pak? Makanya tadi saya tanya itu, kalau ada yang undang dangdutan, joget-jogetan, itu boleh ikut apa kagak? Boleh lagi Pak, ini kayaknya nih. Ini taatnya bersyarat Pak. Oleh karena itu, kita sangat sadar bahwa kita bukanlah manusia seperti Nabi yang dipilih oleh Allah, tetapi kita adalah manusia biasa yang harus kemudian kita mengikuti arahan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib mengikuti daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
walaqad kana ihtimam, dan sungguh perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penyebaran dakwahnya, di dalam penyebaran dakwahnya yang begitu pesat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Pak sangat concern terhadap menyebarkan dakwahnya. Maka dakwahnya Rasul itu beliau sangat concern, saking sangat concernnya beliau itu dengan beberapa masa memiliki kekuatan sebuah kekuatan yang sangat diperhitungkan oleh siapapun ketika itu. Nabi di Madinah, kemudian tidak lama selang itu Nabi kemudian kembali ke Mekah untuk Fathul Mekah. Ini dakwah yang terorganisir, Pak. Ada satu makalah, Pak, yang sangat populer, Pak, ya. Al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Ngerti, Pak? Ngerti apa orang, Pak? Ini kata makalahnya dikatakan kebenaran yang tidak diorganisir, kebenaran yang tidak dikelola secara fokus, maka akan dikalahkan dengan kebatilan yang diatur secara fokus. Betul apa enggak? Betul. Kita kan sekarang benar nih Pak nih, kita ngaji benar Pak. Masa kita kalah sama dangdutan yang mereka terorganisir, kita kagak. Banyakan mana yang datang ngaji sama yang datang dangdutan? Dangdutan. Artinya kita kagak terorganisir. Emang ini kesadaran. Ini segini aja Ustaz, banyak banget jamaahnya. Betul apa betul? Iya benar. Maka besok pakai organisasi Pak. Ngaji subuh pagi, minggu ketiga, ketuanya siapa? Wah, di absen satu-satu. Ntar absen terbanyak dapat hadiah dari ustadznya. Ustadznya. Rugi dong Ustaz. Itu benar Pak, penyemangat itu penting Pak. Ngaji kalau kagak diayo-ayoin, kira-kira banyak yang datang apa sedikit Pak? Sedikit, maka diayo-ayoin. Nih, setiap malam minggu, pekan ketiga, Bapak di grup, woi, ayo ngaji, ngaji, ngaji. Bapak ngomong ngaji sekali, terus yang lain pada ikut ngaji, pahalanya Bapak ngalir terus kepada Bapak. Amin. Semalam ada yang woro-woro Bapak? Enggak ada? Ada. Nah, ini mantap. Siapa Pak? Enggak enak. Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi Nabi concern Pak tentang dakwah itu. Apa salah satu indikasi dakwahnya Pak? Menyampaikan hukum-hukum agama. Nih, saya ini kan menyampaikan hukum agama nih Pak. Kenapa? Karena yang kita bicarakan tentang halal dan haram. Ya, halal dan haram. Artinya kalau kita nggak tahu halal dan haram, kita dalam beragama menerobos sesuatu yang diharamkan, itu kagak benar Pak. Contoh nih Pak, contoh lagi. Bapak makan, sebelum makan Bapak minum. Ya Pak ya? Wih, ini kalau orang Jawa nih biasanya kalau minumnya kapan Pak biasanya Pak? Sesudah makan ya? Apa sebelum makan? Biasanya kan budaya setiap daerah itu beda-beda Pak. Kalau orang Betawi sebelum makan dia minum, sesudah makan dia minum. Ombol minumnya Pak. Kalau orang Jawa kadang-kadang mungkin ya sesudah makan doang kali ya. Karena biasanya to the point kan begitu. Nah, sebenarnya Pak, kalau di dalam Islam, di dalam ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita, itu yang namanya makan Pak, ada dalam satu kitab tuh Pak, ada. Itu makan itu dari kita makan sampai kita minum harusnya ada jarak Pak. Jadi habis makan Bapak jangan langsung minum.
Dengerin nih, habis makan bapak jangan langsung minum. Inilah yang kemudian karena kita kagak sesuai dengan ajaran Rasul, kita banyak sakit-sakitan. Ya Pak ya? Wih, ini bapak nih kayaknya kakinya udah asam urat kayaknya itu. Ya Pak ya? Sakit kayaknya Pak ya? Tuh. Supaya apa? Supaya kita ini benar Pak. Supaya kita badan kita sehat. Ikutin arahan daripada Nabi kita. Nih Pak, mohon maaf banget. Ini kebiasaan yang jarang dilakukan. Dan ini juga diceritakan oleh Habib Lutfi Pak, Abah Lutfi. Beliau melaksanakan hal ini dalam kehidupannya Pak. Makanya beliau meskipun umurnya sudah tidak muda lagi, tapi beliau kelihatan sehat dan tidak pernah terdengar sakit. Alhamdulillah. Coba kalau saya Pak, ya Allah, kemarin aja Alhamdulillah saya, bulan puasa dikasih teguran sama Allah. Saya bilang teguran bukan berarti saya saya kemudian banyak dosa, bukan Pak. Ingetin ya, awas fitnah terjadi bahaya nih Pak nih ya. Dibilang teguran itu kesadaran diri saya bahwa saya manusia biasa. Benar nggak Pak? Iya. Jadi kalau misalkan saya ngomong ujian tuh sombong namanya Pak. Sombong, ujian. Nah, ya ujian. Orang kita, mohon maaf Pak nih, orang kita infaknya aja pelit kan begitu Pak ya. Kotak amal lewat aja pura-pura merem sholat Jumat kan begitu Pak ya. Ada yang begitu Pak? Ada orang yang begitu Pak? Ada kayaknya yang di pojokan biasanya Pak sholatnya. Sebab di pojokan udah nyender ya Pak ya. Ya Allah, udah ngantuk aja bawaan itu sholat Jumat. Apalagi khotibnya pelan banget suaranya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya elah, ujung-ujungnya juga merem. Nih kayak sekarang alhamdulillah nih jamaah kita matanya pada melek semuanya nih. Amin. Padahal sholat subuh, ngajinya subuh, tapi matanya melek semuanya. Apalagi di depannya ada bir peletok, makin melek matanya. Masya Allah, ini luar biasa. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak. Tuh. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sangat concern. Oleh karena itu beliau memanggil Abu Talha untuk ngajarin kepada manusia melalui beliau. Yu'allimun nasa, beliau mengajarkan manusia bima yajibu atau yujib, apa-apa yang diwajibkan untuk ittiba', untuk mengikutinya, dan apa-apa yang diharamkan untuk mengikutinya, untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah yaitu hukum daripada humur atau hukum daripada keledai kampung yang diharamkan lantaran dijelaskan itu adalah sebuah najis. Tuh. Jadi kenapa diharamkan? Karena najis Pak. Bapak kalau pakai parfum, kalau ada pendapat yang mengharamkan itu lantaran di sana ada najisnya, yaitu berbentuk alkohol. Tetapi kalau misalkan ada pendapat yang mengatakan oh itu kagak najis, najisnya itu haramnya itu kalau diminum, kalau dipakai itu tidak haram, begitu ya Pak ya? Iya nggak Pak? Makanya Bapak kadang-kadang ada yang pakai minyak wangi yang semprot ada alkoholnya juga, benar apa benar? Nah, itu jadi ada ikhtilaf memang, tapi kalau untuk menjaga ikhtiyatnya, kehati-hatiannya, Bapak mestinya yang non alkohol, mestinya supaya apa? Supaya kita benar-benar menjaga ibadah kita biar sempurna. Karena saya kagak pernah lihat Pak, itu di Mekah ada ulama yang pakai minyak alkohol, yang ada alkoholnya. Pernah lihat nggak Pak? Hajar Aswad pernah nggak ada yang alkoholnya Pak? Wih, minyak Hajar Aswad kan nggak ada Pak. Coba deh Bapak di Mekah lihat, nggak ada. Itu nyemprotin minyak itu nggak pakai alkohol itu di Masjid Al-Haram itu di Mekah Al-Mukarramah. Kenapa wangi masjidnya Pak? Kenapa wangi? Karena di setiap sudut pojok-pojok masjid disiram pakai minyak wangi. Di masjid sini disiram juga kayaknya nih Pak. Pakai apa Pak?
super peol. Minyak wangi Pak, beneran. Bapak pernah lihat kan waktu umroh Pak? Pernah lihat nggak? Itu yang di pojokan Pak, disemprot-semprotin. Ya Allah, kata saya sayang banget tuh minyak wangi disemprot-semprotin kayak gitu. Orang mah kita tadangin aja gitu Pak ya. Satu botol kan lumayan tuh ya. Insya Allah. Makanya Bapak, ini apa namanya, ajaran yang kemudian disampaikan oleh Nabi, dan kaum muslimin wajib mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sana Pak ada kalimat Khaybar. Ini Pak, Khaybar. Tadi kan saya sudah singgung tuh Pak ya, kalimat Khaybar. Apa sih Pak itu Khaybar? Khaybar itu adalah ghazwatun ma'rufatun, peperangan yang terjadi di sebuah lembah namanya lembah Khaybar, yang terjadi fisanatis sabi'ah, pada tahun ke-7 minal hijriyah. Dan Khaybar itu jaraknya Pak, kalau orang berangkat ke negeri Syam itu kurang lebih 8 burod. Dan lafaz Khaybar itu dari bahasa Ibrani. Ibrani Pak, bahasa itu banyak macamnya. Salah satunya adalah bahasa Ibrani, yang itu bahasa asli kitab orang Yahudi Pak ya. Kitab orang Yahudi bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani ya. Kalau Bapak nanti baca, saya yakin 100%, jangankan Bapak, saya juga sama kagak bisa baca. Emang susah Pak nyebutnya. Itu yang bahasa Ibrani itu apa yang suka diperdebatkan antara kristolog dan kristolog yang lainnya Pak ya. Nah, apa dalam bahasa Arab makna Khaybar itu Pak? Maknanya adalah benteng atau al-hisn, benteng. Maka kalau misalkan kita mendengar kata Khaybar, terbetiklah dalam otak kita, oh itu bentengnya mereka. Nah, di situ terjadi peperangan. Nah, Nabi ngumumin di waktu itu. Jadi waktu perang Khaybar. Berarti saking pentingnya ilmu, saat perang saja harus dikasih tahu dulu. Gitu. Ini saking pentingnya ilmu. Nah, lalu kemudian Pak, di sana ada kata atau ada orang namanya Abu Thalhah. Siapa nama asli Abu Thalhah? Nama aslinya Abu Thalhah adalah Zaid bin Sahal bin Aswad bin Haram bin Amr An-Najjari Al-Madani. Beliau itu mengikuti peperangan Badar, mengikuti peperangan yang lainnya ya, banyak peperangan yang lainnya seperti perang Hunain dan lain sebagainya. Beliau sahabat yang pada akhirnya gugur di dalam sebuah jihad fi sabilillah. Nah, saudaraku sekalian, lalu di sana ada kata yanhakum. Nih Pak, yanhakum. Apa maknanya yanhakum? Yanhakum itu artinya melarang kalian. Jadi Rasul dan Allah itu melarang. Di sana ada keterangan yanhakum yang maknanya bil afrad ala wajhil iktifai, wa fi riwayatin yanhayanikum alal asli. Ini Pak nih. Kalau kita ngelihat aslinya Pak, bukan yanhakum sebenarnya, karena dia dua orang atau dua subjek, Allah dan Rasulnya, maka bentuknya mutanna, bukan mufrad. Berarti yanhayanikum, dua, kalimat asalnya begitu sebenarnya. Karena ini sudah dirubah, maka yanhakum, harusnya yanhayanikum, karena jadi musanna.
Lalu di sana juga ada humur. Humur itu adalah jamaknya daripada himar, mufradnya. Kemudian itu yang diharamkan adalah ahliyah, yaitu keledai kampung. Nah, kemudian ini yang penting Pak bagi kita, karena kita harus mengetahui kesimpulan hadis daripada itu. Apa kesimpulannya? Yang pertama, masyru'iyyatun nida li bayanil muhimmati minal ahkam wa ghairiha. Disyariatkannya memanggil untuk menjelaskan hal-hal yang penting daripada hukum-hukum dan lain sebagainya. Jadi Bapak boleh mewakilkan sesuatu itu kepada orang lain. Misalkan saya ngasih tahu ke jamaah, tapi saya cuma WA kepada satu orang misalkan. Ustaz, izin saya kagak bisa ngisi pagi ini, gitu misalkan. Itu boleh Pak. Itu disyariatkan di dalam Islam. Enggak harus saya ngumumin ke satu-satu orang. Ente saya umumin, ente saya umumin. Enggak harus Pak. Artinya kalau misalkan ada seorang pemimpin yang bersikap begitu, maka itu syariat, itu dibolehkan dalam agama kita. Boleh. Itu Pak. Paham ya Pak ya? Paham ya? Jadi jangan kalau ada orang yang minta izin kepada satu orang, itu boleh berarti. Diumumin kepada yang lain, oh iya ustadznya nggak bisa datang, itu boleh Pak begitu. Lalu kemudian yang kedua, tahrim, pengharaman makan daging himar kampung. Nah ini tadi, dan sudah saya jelaskan panjang lebar hal itu ya. Jadi memang sudah jelas diharamkan, tetapi tidak diharamkan bagi himar yang liar Pak. Jadi kalau kita nggak pernah lihat himar, mungkin kok bisa diharamkan begitu Pak? Ya karena emang kita nggak pernah bertemu langsung. Himar itu bentuknya seperti kuda Pak. Bapak tahu kuda kan ya Pak ya? Pak, tahu kuda ya? Ini diam baik khusyuk apa ngantuk Pak ini Pak? Ya Allah. Himar itu bentuknya seperti kuda, tetapi beda dengan kuda. Kalau himar itu kecil, kuda itu besar. Gagah kuda itu, kokoh kuda itu. Tapi himar itu kecil dan kelihatannya letoy, kagak gagah. Dan kalau misalkan itu kuda itu senang orang ngelihatnya, himar itu kagak begitu senang dilihat sama orang Pak. Karena tidak menarik Pak. Disuruh bawa barang kagak kuat, kagak begitu besar kekuatannya dibandingkan dengan kuda, apakah lagi dengan unta. Kan begitu. Bapak pernah naik unta nggak Pak? Pernah ya? Pernah ya? Di mana Pak untanya Pak? Kalau orang yang pernah umroh biasanya ada wisata umrohnya Pak. Nah itu kadang-kadang kesempatan kita untuk berfoto, swafoto dengan hewan yang namanya onta. Karena onta adanya di Arab doang, ada di Indonesia ada Pak onta. No, di sana di Ragunan. Ada Pak, benar di Ragunan. Cuma dikit banget Pak ya. Kalau di Arab kan kita kita jalan ya ada banyak onta, kan begitu Pak ya. Bapak pernah foto sama onta? Belum ya pernah? Ini foto sama saya aja Pak. Nah kemudian Pak, kesimpulan berikutnya, kita wajib mencuci benda-benda, ini benda-benda Pak nih, yang apa? Benda-benda yang kena najis. Jadi kalau misalkan kita itu tahu bendanya kena najis, maka kita wajib membersihkannya. Wajib membersihkannya. Jadi kalau binatang itu dianggap najis, berarti kalau kita kena sesuatu dari binatang itu kita harus bersihkan. Nah, pada waktu yang lalu saya sudah sampaikan Pak itu cara-cara membersihkannya. Ada najis itu kan macam-macam. Ada najis pertama mukhaffafah, ada najis kedua mutawassithah,
dan najis ketiga mughallazun. Ini caranya masing-masing berbeda. Di dalam kitab yang lain banyak menjelaskan tentang kaifiyah, bagaimana caranya kita membersihkan najis. Bagaimana dalam Fiqhul Wadih dijelaskan hal itu. Bapak tahu kitab Fiqhul Wadih, Pak? Enggak tahu. Alhamdulillah. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itu Pak. Lalu kemudian ini udah jam 5:30 lewat, Pak. Lanjut apa orang, Pak? Lanjut ya. Nah, kalau di sini dikatakan, kalau himarnya atau keledainya keledai yang liar, yuhillu, maka dihalalkan. Nih, keledai yang liar itu dihalalkan. Jadi kalau misalkan di Arab itu ada orang yang berburu himar atau berburu keledai, itu boleh. Keledai liar tuh boleh, Pak, dimakan dagingnya. Itulah Pak syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika peperangan Khaybar. Lalu saya lanjutkan Pak satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah SAW bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Hadis ini Pak cerita tentang orang yang pundaknya kena liur kendaraan atau tunggangan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Liur apa berarti Pak? Ludah binatang Nabi yang dijadikan kendaraannya mengenai pundaknya sahabat. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu berkata ia, ini Amr ini menceritakan Pak. Apa ceritanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berkhutbah, sedang ceramah kepada kami. Di mana? Di sebuah tempat yang namanya Mina. Mina Pak. Sekarang ada yang namanya terowongan Mina. Nah, ini jamaah haji nih Pak. Ya Allah, kapan ya kita bisa ikutin ibadah haji Pak ya? Mudah-mudahan kita bisa berangkat menunaikan ibadah. Kalau umroh mah Pak bisa tiap bulan ya Pak ya. Kalau ibadah haji bisa nggak tiap tahun Pak? Bisa. Kalau punya duit berapa nih Pak? 300 juta. Itu pakai visa Puroda Pak. Pakai haji undangan langsung 300 juta. Kira-kira Bapak pilih mana? Beli mobil Fortuner apa haji yang 300 juta? Benar. Kayaknya yang belum berangkat haji punya mobil Fortuner itu Pak. Udah jual aja. Jadi ini Rasul berkhutbah di Mina. Wahwa, dan dia sedang di kendaraannya, dan liurnya daripada kendaraan tersebut, binatang tunggangannya tersebut ngalir di pundakku. Ini di pundaknya Amr bin Kharij. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkannya. Ya mas sekalian, Rasul berkhutbah ayyubayyina fi khutbatihi ma yarshudun nasa. Rasul berkhutbah hendak menjelaskan pada khutbahnya, membimbing manusia. Dari apa? Membimbing manusia dalam agama agar tidak kepleset Pak manusia kepada jalan yang sesat. Karena di zaman sekarang ini Pak kagak ada nabi. Jadi kalau misalkan kita nggak ada nabi, siapa yang bimbing? Ini Pak yang ngebimbing hadis Nabi, yang ngebimbing ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para kiai, yang disampaikan oleh para ustadz Pak. Kalau misalkan kita nggak ada nabi, kemudian kita kagak baca hadis, kagak baca Quran, ya sudah, kita bisa jadi
tersesat kepada agama yang benar. Artinya ada banyak orang-orang yang kemudian tidak mengikuti daripada Quran dan hadis yang tersesat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya sangat sesuai. Kenapa sesuai? Karena itu pada pelaksanaan ibadah haji, dan kemudian ketika ada liur yang mengenainya, enggak batal, karena pelaksanaan ibadah haji itu harus dalam keadaan suci, Pak. Tidak najis. Banyak hal-hal yang harus kita jaga. Benar apa enggak, Pak? Benar. Contoh, kalau ketika kita sedang membuat haji, boleh enggak, Pak, kita dekat-dekat sama istri kita, Pak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh, Pak. Ente nih berangkat haji berdua sama istri ente, boleh nggak dekat-dekat sama istri ente? Kalau apa? Nggak, kan biasanya kalau laki-laki beda sama perempuan. Kalau laki-laki itu nggak bisa jauh, Pak, sama perempuan. Kalau perempuan bisa jauh sama laki-laki. Benar apa benar, Pak? Buktinya kalau suami belum pulang pasti, bukan, salah terbalik, Pak. Buktinya laki-laki kalau bininya kagak ada di rumah pasti nyariin bininya kemana. Betul apa betul? Kadang-kadang kita pulang bini kagak ada, kita marah-marah apa kagak? Woi, marah-marah apa kagak? Saya yakin marah-marah itu, saya yakin. Apalagi enggak izin lagi, ya elah, Masya Allah, bisa-bisa bini pulang langsung tuh piring, Pak, pada terbang. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi Rasul, Pak, ini di Mina menjelaskan tentang haji, Pak, tentang haji. Jadi kalau misalkan haji itu syaratnya adalah suci daripada najis dan apapun lah yang membuat itu kurang sempurna, ya, seperti ini kan dijelaskan itu enggak najis, kasar gitu, liur itu kagak najis, ya udah, berarti kalau kagak najis boleh dong, iya boleh, silahkan kamu lanjutkan ibadah yang lainnya, tidak usah membersihkan air liur tersebut. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, maka kesimpulan hadisnya begini, Pak. Masyru'iyatul khutbati bimina ala makanin murtafi'in libayani ahkamil manasik. Disyariatkannya berkhutbah di Mina, Pak, di tempat yang tinggi untuk menjelaskan hukum-hukum ibadah haji. Jadi di sana ada khutbahnya. Di sini pun, Pak, kita kalau khutbah pasti khotibnya berada di tempat yang lebih tinggi dari jamaahnya. Kalau masjid-masjid zaman dulu, ini yang namanya bagian depan itu pasti lebih tinggi, Pak, dibanding untuk jamaahnya. Betul apa orang, Pak? Betul. Kalau zaman sekarang, ya sama baik, kan gitu ya. Nah, kalau orang-orang zaman dulu memang dia lebih lebih memegang pakem-pakem yang ada, ya, pakem-pakem yang ada. Maka masjid yang kemudian menggunakan hal itu, ininya lebih tinggi, ditambah lagi mimbarnya lagi yang lebih tinggi lagi. Biasanya begitu. Tapi kalaupun ini boleh. Kenapa? Karena ini bagian daripada sunnah, dikerjakan pun dikerjakan pun dapat pahala, dan ditinggalkan pun tidak mengapa. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia. Lalu kemudian yang kedua syariatnya, li'abul ma'kuli tahirun. Liurnya binatang yang suci, liurnya binatang yang yang boleh dimakan itu tahir, itu suci. Berarti kuda itu boleh dimakan apa ora, Pak? Boleh.
Berarti liurnya bersih, suci apa kagak Pak? Suci. Maka kalau ada kita kena liurnya kuda, kita boleh ngelanjutin lagi Pak sholat kita. Ya. Kalau onta suci apa kagak Pak? Suci. Dia tidak diharamkan. Ya boleh. Berarti ketika liur onta kena badan, kena pakaian kita, kita dikategorikan suci, tidak najis, boleh melanjutkan ibadah. Walaupun banyak, misalkan sampai separuh baju nggak apa-apa, itu tidak najis. Nah, wa fi ma'nal ma'kul, dan maknanya adalah makanan atau yang dimakan setiap hewan yang suci, setiap hewan. Jadi jangan cuma yang ada di Arab doang, ya. Setiap hewan. Ya kayak kambing, nih besok nih Pak nih. Kita kan pada motong hewan kurban Pak. Kambing, ada sapi, ada kebo. Kita kena itu yang namanya liur, apalagi yang tukang jagal tuh Pak. Ini yang tukang jagal biasanya dari jamaah kita atau nyewa orang lain Pak biasanya. Nyewa ya. Ya, sebenarnya afdolnya Pak yang memotong itu adalah yang berkurban. Nih, afdolnya yang berkurban. Ketika Bapak mau berkurban, maka Bapak yang motong sendiri Pak hewan sembelihan kurban tersebut. Bismillahi Allahu Akbar, langsung disembelih. Insyaallah. Itu di dalam satu kitab Pak, namanya kitabnya Zahratul Riyadh. Kitab ini menjelaskan tentang balasan pahala orang yang berkurban. Di dalam kitab itu dikatakan satu bulu Pak dari hewan yang kita kurbankan itu pahalanya dibalas dengan 10 kebaikan. Satu bulu. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak Bapak ngitung itu yang namanya hewan, bulunya ada berapa biji Pak? Wih, pernah ngitung apa belum? Besok Bapak hitung pahala Bapak. Ini maknanya bisa majazi, bisa asli Pak. Maknanya bisa kiasan ini Pak. Artinya saking gedenya pahala dari Allah sampai-sampai kita disuruh ngitung jumlah bulunya. Tuh Pak, balasan kurban. Di sana lanjutan keterangannya Pak. Bahkan Allah akan menghapuskan 10 keburukan Pak yang ada pada diri kita. Dengan satu bulu tersebut. Ada lagi penjelasan berikutnya. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berkurban. Masya Allah. Makanya kalau Bapak besok berkurban, mudah-mudahan Pak, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya pada bisa berkurban. Sekarang saya mau tanya, di masjid ini sudah ada berapa sapi Pak? Belum? Kok jawabnya lemes ya? Masih kurang. Ada berapa udah sapinya? Ada 5 ada. 5 sapi ada? Belum. Saya mau kasih tahu nih Pak. Sebelum saya akhiri, saya mau kasih tahu Pak. Kenapa kita harus berkurban? Hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya, di dalam juz yang ke-13, surah yang ke-14, itu surah Ibrahim ayat yang ke-34 atau tepatnya halaman 260. Ini ayat yang kita merasa ditegur sama Allah karena Allah menantang diri kita. Dengerin nih Pak. Allah nantang diri kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ayat Pak. Kalau kamu mau ingkar terhadap nikmatku, aku udah kasih banyak kamu nih nikmat. Dari nikmat nggak usah sebutin semua dah. Satu aja, nikmat mata. Ngedip. Sekarang saya mau tanya,
Bapak bisa ngitung nggak Pak nikmat kedipan mata satu hari Pak? Bisa ngitung apa kagak? Coba Bapak bayangkan mata Bapak kagak bisa berkedip satu hari satu malam, apa yang terjadi Pak? Buta lama-lama. Ini nikmat satu doang Pak. Bagaimana kalau seluruh tubuh kita hitung dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya? Apalagi kuping Pak, kuping kita. Ini kuping kok aneh ya kuping ini. Kenapa kuping ini kok seakan-akan ada penjaganya? Bapak tidur malam-malam itu kuping bolong. Kenapa semut kagak masuk ke kuping Bapak? Kenapa? Ayo saya tanya, kenapa Pak? Kenapa? Karena Allah yang ngejagain kuping kita agar binatang kagak masuk kepada kuping kita. Coba kalau Allah nggak jagain Pak kuping kita, kira-kira apa yang masuk kepada kuping kita Pak? Semut masuk kagak? Nyamuk masuk kagak? Lalar masuk kagak? Masuk Pak. Kali kalau hidung mah Pak, kalau hidung mah kan kita napas Pak ya. Nyamuk ya mungkin pergi Pak, ya begitu. Kuping, ya Allah, itu nikmat Pak dari Allah. Kata Allah, jikalau engkau mau menghitung nikmat dariku, silakan, silakan. Kalau kamu mau menghitung-hitung terhadap aku. Kalau kita kagak mau korban ditantangin Pak, kasarnya begitu. Habisnya ya Allah, cicilan saya banyak. Belum lunas-lunas, mobil sebulan 4 juta, 5 juta. Kalau saya bayar kurban, ntar nggak bisa nyicil mobil. Kira-kira mau kurban apa nyicil mobil? Nyicil mobil ya Allah. Ya udah ini susah nih Pak nih. Ya Allah, saya nggak kuat. Punya handphone nggak? Punya apa mereknya? iPhone. Lah handphone iPhone. Mahalan mana Pak? iPhone sama kurban? Woi. Mahalan mana iPhone sama kurban? iPhone. Kira-kira kalau kita mau kurban punya iPhone, iPhone-nya diapain Pak? Masya Allah. Saya mau katakan Pak, kalau kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nggak akan mampu Pak. Dan kita seakan-akan sombong Pak, karena kita termasuk orang-orang yang kagak bersyukur. Nih Pak, wujud syukur kita besok 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah Bapak melaksanakan kurban. Kagak mahal kurban Pak, dibanding handphone, mahalan handphone, dibanding motor apalagi mahalan motor, dibanding mobil apalagi Pak mahalan mobil. Nggak ada mahalnya kurban bagi kita semuanya. Kalau saya tanya sekarang jujur, mau kurban apa kagak? Ada yang mulai, insya Allah katanya. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita Pak. Karena ada ancaman Pak dari hadis Rasul Pak itu. Apa ancamannya? Man wajada lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi begini Pak. Kata Nabi ini, orang yang punya duit, orang yang medit padahal dia punya duit tapi ogah berkurban, kata Nabi, kamu gak akan saya izinkan ngedeketin tempat sholat saya. Artinya kita nggak pernah bisa berangkat umroh, kita nggak pernah bisa berangkat haji. Karena apa? Karena kita belum berkorban. Saya yakin Pak, yang udah umroh pasti pernah kurban. Bener nggak? Karena ini janji Nabi Pak, janji Nabi. Oke, sekarang saya tanya lagi. Tadi kan udah saya tanya, tapi jawabannya masih setengah-setengah. Sekarang ini harus saya tanya lagi, jawabannya gimana? Setengah-setengah apa udah kompak semua, mau semua? Mau tanya, mau berkorban apa ora? Ya, masih kurang kenceng. Mau berkorban apa kagak? Alhamdulillah. Punya duit apa ora? Ora. Mudah-mudahan Pak, Allah lapangkan rezeki kita. Besok kita bisa berkurban. Mudah-mudahan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 sapi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 sapi. Mudah-mudahan. Ya gitu gampang kata dia.
Mau kapan lagi kita bersyukur? Ya nggak Pak? Ya, ibadah itu ada dua, ada ibadah yang vertikal, ada ibadah yang horizontal. Ini tuh ibadah sosial Pak. Bapak setelah disembelih hewan kurbannya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Masya Allah, terasa kebaikan Islam di situ. Salah satu kebaikan Islamnya apa Pak? Bukan hanya sholat Pak menunjukkan kebaikan Islam itu, tetapi dengan kita berbagi kepada sesama, itu wujud kebaikan Islam. Banyak orang yang kemudian gara-gara kebaikan Islam Pak masuk ke dalam agama Islam. Wah, orang Islam kompak ya. Apa? Tuh liatin, orang di depan berdiri, dia berdiri. Orang di depan jongkok, dia jongkok. Betul Pak? Betul? Itu kegiatan apa Pak? Sholat berjamaah. Kan umat yang lain mah kagak punya Pak yang begitu. Ada nggak pemimpin agamanya duduk, jamaahnya duduk, pemimpin agamanya diri, jamaahnya diri? Ada nggak begitu? Kagak, kita doang Pak. Coba dah. Imamnya diri, dia diri. Imamnya ruku, dia ruku. Kan kompak. Betul Pak? Iya Pak? Iya. Tuh, makanya umat Islam tuh kompak banget Pak, luar biasa. Kompak dari tadi udah pada minum semuanya, saya doang yang belum. Ya Mas sekalian berbahagia, itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya apa ora Pak? Ora. Oh berarti ketahuan nih. Waalaikumsalam. Fadhal Pak. Ya. Ya, siap. Seperti binatang yang juga sama onta tadi, air liurnya kan tidak najis, tapi ada yang mengatakan kalau air kencingnya onta kenapa tidak najis? Terima kasih. Ya. Air kencing. Sekarang saya mau tanya, Bapak kalau di depan Bapak ada ada dua gelas deh Pak. Satu air kencing kucing, satu air air kopi dah. Mau minum yang mana Pak? Kopi lah ya. Kenapa? Karena air kencing kucing najis dan kopi tidak najis. Nah, kenapa air kencing onta tidak najis? Kan gitu ya? Itu ada keterangan hadisnya Pak. Ada keterangan hadisnya. Maka di Arab itu, tapi saya sendiri Pak, kalau ada onta kencing, saya jauh Pak. Nggak mau saya nadangin. Bapak mau nggak nadangin Pak? Kalau Bapak mau nadangin, mangga silakan. Kalau saya enggak. Kalau itu memang ada keterangan hadisnya, maka ada yang kemudian meminum itu sebagai obatnya. Enggak apa-apa, silahkan saja. Jangankan kencing onta Pak, kencing Bapak aja kadang-kadang buat obat diminum. Betul apa enggak Pak? Nah, ada nggak tuh yang biasanya pengobatan pakai yang najis-najis? Ada nggak Pak? Ada. Pakai ula. Ula haram nggak Pak? Haram. Tapi dimakan kagak dagingnya? Dimakan. Ula haram, tapi dagingnya dimakan. Ada namanya sate ula. Ada yang namanya sate biawak. Biawak mau boleh Pak dimakan. Jadi kalau mau, kalau enggak jangan. Ada yang namanya rendang. Rendang sapi, rendang babi. Kan lagi populer sekarang itu. Iya nggak Pak? Rendang babi tuh. Jadi sebenarnya Pak itu biasa saja, silahkan aja kalau yang mau mangga, kalau saya enggak, kalau saya gitu aja. Meskipun itu ya sebuah pilihan sih Pak, itu sebuah pilihan, mangga. Sebab memang ada keterangan hadisnya begitu. Dan kalau misalkan jawabannya dari kenapa, ya memang begitu, ada keterangan hadisnya yang mengatakan bahwa itu tidak najis, itu suci Pak, silahkan. Bahkan ada yang mengatakan itu obat. Kalau ada dukun yang mengatakan kencing manusia obat, itu kira-kira benar apa kagak Pak? Kagak ada dalilnya itu mah. Kalau onta ada dalilnya, benar apa kagak? Ada. Nah udah, kalau gitu jelas ya Pak ya. Ini karena ada dalilnya. Saya kagak kagak merekomendasikan juga, kagak ngelarang juga. Silahkan kalau Bapak mau, silahkan. Kalau saya mohon maaf, enggak saya. Gitu aja ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, itu saja yang dapat saya
jawab. Mudah-mudahan Bapak kurang puas, besok kita diskusi lagi, karena ini matanya udah pada kagak fokus ke saya, matanya gitu. Udah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pak, saya minta doa Pak, pembangunan pesantren saya bentar lagi kelar, mudah-mudahan cepat selesai. Insya Allah tahun ini sudah buka pendaftaran, tapi gratis Pak, pesantren saya gratis, nggak bayar. Silakan kalau Bapak nanti ada santrinya yang mau mondok di saya gratis, nggak bayar, daftar aja, silakan. Saya nggak mengharapkan apa-apa dari pesantren itu, hanya mengharapkan doa buat saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan saya dan keluarga saya sehat terus, panjang umur, berkah dunia akhirat. Itu doa, ya. Minta doanya semoga cepat selesai. Sekarang sedang mau ngeramik Pak. Bagian dalam sudah ngeramik, bagian luar tinggal bagian luar. Mudah-mudahan ya, kalau ada sebagian rezeki yang Bapak mau sumbangkan, mangga. Saya kagak minta Pak, karena sebenarnya yang namanya nyumbang itu bukan kebaikan buat orang yang disumbang, tapi kebaikan buat orang yang nyumbang, karena nanti pahalanya dia pilih, dia ambil sendiri di akhirat. Kalau misalkan Bapak nyumbangnya banyak, berarti Bapak milih pahala yang banyak. Tapi kalau nyumbangnya sedikit, berarti Bapak milih pahala yang sedikit. Jadi kalau misalkan saya nyumbang, dengerin nih Pak nih, woi dengerin ya, dengerin, woi. Saya nyumbang itu buat saya Pak, bukan buat orang yang disumbang. Saya ngasih nih kepada ente misalkan satu mobil Alphard ya Pak ya, misalkan, amin gitu Pak. Ente nggak mau saya kasih? Awalnya nggak senang banget Pak. Ente saya kasih mobil Alphard, itu bukan buat ente kebaikan, tapi buat saya. Karena saya akan ambil nanti itu di akhirat kelak. Benar nggak Pak? Artinya kalau Bapak sekarang nyumbang ke saya, itu bukan buat saya kebaikannya, tapi buat Bapak semuanya. Setuju apa ini Pak? Jadi kalau ada besok ada proposal masuk, ya tolong paham maksudnya? Kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang itu Ustadz tuh kayak Pak, kayak pengemis. Astagfirullahaladzim, demi Allah Pak, kalau misalkan saya jelaskan, itu kebaikan buat ente, bukan buat saya. Benar gak Pak? Nah, benar. Oleh karena itu orang kaya kadang-kadang mau mencari yang mau nerima sumbangan, kayak di Kuwait, kayak di Arab Saudi, kayak di Qatar, itu banyak orang kaya yang nyari orang yang mau disumbang. Di Arab udah jarang Pak orang yang mau disumbang. Yang banyak di mana? Di Indonesia. Makanya pola pikirnya agak dirubah harusnya. Yang bahagia itu orang yang nyumbang, bukan orang yang disumbang. Sebab kalau orang yang disumbang itu bahagia, aneh Pak namanya. Karena zakat saja, orang yang menerima zakat itu adalah mustahik, orang yang berhak. Artinya kalau zakat itu membersihkan, berarti yang dibersihkan itu yang kotor-kotor. Harta zakat adalah harta yang kotor. Bapak mau harta yang kotor apa yang bersih Pak? Nah itu. Oleh karena itu saya mah uang zakat kadang-kadang gimana ya Pak ya? Ya ogah-ogah banget Pak gitu. Mudah-mudahan mas saya bisa berzakat, jangan mau menerima harta zakat. Dah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المردودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.